Selamat malam, Pak Pendeta, kakak-kakak, dan teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di Kebaktian Pemuda pada malam hari ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Selesai. Untuk nyanyian pembuka, mari nyanyi lagu Bersyukurlah. Di atas gunung dan di bawah samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Hatiku memohon bagimu, selamatku baru setiap pagi. Semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, semuanya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memampukan kami pada malam hari ini. Tuhan, kami ingin memulai kebaktian, bimbinglah kami Tuhan dari awal hingga akhir kebaktian. Teguhkanlah hati kami Tuhan, agar hati kami fokus kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, ya, amin. Sebelum firman, mari kita menyanyikan lagu menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu,
Baik, kita bersama, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa kasih Tuhan boleh menyerta dan memimpin kami. Bahkan dalam tunas keremajaan kami dan juga dalam fajar hidup kepemudaan kami boleh merasakan cinta dan kasih Tuhan yang begitu nyata. Karena itu Bapa, biarlah firman Tuhan boleh kami dengar. Firman Tuhan boleh menjadi sumber hidup dan pengharapan kami. Dan firman Tuhan itu jugalah yang menjadi pokok hiburan kami. Sapalah kami dengan firman-Mu dan sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Begini katanya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Demikian pembacaan Alkitab berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang menginginkan hari-harinya penuh dengan sukacita. Dan bahkan ketika orang bergumul, ketika orang pun juga banyak persoalan dan banyak masalah, maka anak muda sekarang ada istilah healing. Ya kan? Saudara, tapi healing ini seringkali dipahami dengan salah. Contoh misalnya begini. Ada anak muda, anak mahasiswa nih, tugasnya banyak. Namanya mahasiswa kan tugas baca banyak, buku, tugas paper, tugas resensi buku, terus tugas ujian, tugas kuis yang tiap minggu gitu. Orang ditanya kudu bisa jawab, kalau enggak nilainya jelek gitu. Nah, ada banyak tugas yang kita harus lakukan, lalu kemudian membuat orang jadi setengah stres dan depresi. Lalu orang bilang, aduh gua lagi butuh healing nih. Aduh gua kecapean nih. Gitu kan, ya Tuhanku baru dapat tekanan segitu aja. Gitu ya, dia udah membutuhkan lalu kemudian healing. Apa sih healing? Bagi anak muda tuh healing itu adalah pelepas ketegangan dari tekanan tugas, tekanan pekerjaan, tekanan keluarga, dan tekanan-tekanan lainnya. Saudara, istilah psikologi healing itu sebenarnya bukan soal tugas, tapi ada beban mental, ya beban mental psikologi oleh karena pergumulan dan persoalan hidup, misalnya. Kalau ada ibu-ibu yang menghadapi perceraian dengan suaminya, nah itu tuh butuh healing. Ya, healing itu berarti dia pemulihan. Ya, orang berduka cita itu dia butuh pemulihan. Nah, jadi saudara, di zaman saat ini ketika orang banyak persoalan pergumulan, ya itu mah tekanan hidup aja, depresi. Gitu ya. Lalu apa yang kemudian mau orang, maunya sih. Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita bayangkan bahwa kota Tesalonika itu adalah kota yang cukup besar. Ya, kalau Roma itu seperti Jakarta, kalau kamu bayangin kota Roma itu seperti Jakarta, maka Tesalonika itu kira-kira sama seperti kota Kerawang atau kota Bogor ya. Mungkin saudara-saudara pernah ke kota Bogor pasti. Nah, jadi bandingannya kalau Roma itu adalah kota Jakarta, metropolitan yang sedemikian ramai dan sibuknya orang, lalu
bagaimana dengan Tesalonika ya? Tesalonika itu kira-kira kota Bogor lah. Padat juga, orang banyak gitu ya. Di kota itu persoalan problem hidup juga bukan main. Gitu ya, ketika orang menghadapi problem, menghadapi masalah, menghadapi segala kesusahan-kesusahan yang ada, ditambah lagi mereka sebagai orang Kristen, mereka dibenci, dapat perlakuan tidak adil, mereka seringkali dikucilkan, mereka seringkali dihina, mereka seringkali dijauhi oleh banyak orang. Karena itu saudara, apa yang Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa. Ya, saudara bisa bayangkan, orang yang sedang bergumul, orang yang sedang menghadapi persoalan yang berat, lalu Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi saudara yang kekasih begini, tidak berarti bahwa ya persoalan itu lalu membuat kita menjadi kehilangan fokus. Kita tetap hidup fokus kepada persoalan, ya masalah, persoalan yang harus kita hadapi, kita hadapi. Tetapi dari sekian banyak masalah, Bapak Saudara, paling utama apa? Persoalan yang tidak mungkin kita hadapi ataupun juga tidak lagi mungkin kita ubah. Maka kata Paulus, bersukacitalah dan tetap berdoa. Satu-satunya yang mungkin kita lakukan adalah kita berdoa. Terus saudara, dalam Yakobus itu doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi doa orang benar bukan apa ya, tapi didoakan dengan benar. Didoakan dengan sungguh-sungguh. Didoakan dengan hati yang sungguh dan hati yang penuh percaya mendoakan kita. Kita doa dengan sungguh-sungguh, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu sangat dahsyat, saudara. Ya, kuasa Tuhan itu sangat hebat, melebihi dari segala hal. Karena itu ada banyak orang itu bukan cuma saya mungkin, tapi ada banyak orang yang bersaksi dan menyaksikan, wah Tuhan itu bisa memberi dan memberkati lebih daripada yang kita pikirkan. Ya, wah Tuhan itu memberkati lebih daripada yang kita ingini. Dia memberi lebih daripada yang kita harapkan. Karena itu saudara, kalau hanya bersukacita aja. Kita tahu bahwa di balik penderitaan, di balik kesusahan, di balik tekanan hidup, ada rencana-rencana Tuhan yang bagus. Rencana-rencana Tuhan yang baik. Saudara, saya baru membaca buku. Baca buku dari Sam Harris, ya kan, tentang apa namanya moral landscape. Yang lalu kemudian dia katakan begini, bahwa orang itu di satu pihak dia punya iman, kepercayaan, tetapi di pihak lain dia pun juga kudu belajar menggunakan logikanya. Iman tanpa logika adalah iman yang akan membuat manusia menjadi terbelenggu dan menjadi manusia itu budak. Ya, budak daripada kehidupan iman itu sendiri. Karena itu iman itu harus diimbangi dengan logika, dengan pikiran. Ya, karena itu saudara, artinya di satu pihak kesusahan, ya kesusahan, penderitaan, kesulitan, problem yang kita hadapi, dalam iman kita percaya ada rencana Tuhan yang terbaik. Tapi secara logika, saudara, boleh saudara-saudara pikirkan. Sama seperti kamu ujian hidup itu ya. Nanti misalnya kalau Jonathan mau bikin skripsi, gitu.
buat Garin sama Gali skripsi mah cetek, nggak ada, alah nggak ada apa-apanya ya Garin ya, karena udah lewat. Tapi coba buat mereka yang sedang kuliah, ya buat mereka, buat saya juga bikin tesis mah, alah kecil tesis orang gua udah pernah gitu 2 kali lagi saya bikinnya, ya kan? Nah, tapi buat mereka yang belum, wah itu menjadi problem yang bukan main, stres ya, berat, nggak nggak gampang lah. Nah, saudara, itu kesusahan. Orang ujian, besok ujian nih ujian semester itu kesusahan, itu penderitaan, itu stres itu. Ya kan? Oh, besok ujian, wah stres. Wah, besok bikin skripsi, wow, bukan main. Wah, kita bab ke bab harus kita menyerahkan. Waduh, dosennya kritis lagi. Aduh, gonta-ganti ya. Saudara, susah itu. Kesusahan itu. Tapi begitu kita lulus, dinyatakan ujian sidang, lulus, gitu. Lalu kemudian kita wisuda, waduh gayanya wisuda, toga hitam, gitu ya. Lalu pakai topi, apa namanya ya, topi itulah, gua juga nggak ngerti namanya ya. Gitu. Lalu berprosesi, nama kita disebut, waduh. Apalagi kalau dengan predikat kayak Gali, cum laude, wah itu ya ada bangga, ada kebanggaan sendiri. Nah, karena itu saudara apa sih? Gitu ya. Setiap kesusahan pasti ada rencana Tuhan yang terindah. Logika kita pun juga kalau kita bicara kesusahan, dan kesusahan, maka di balik kesusahan itu ada kasih Tuhan, ada rencana Tuhan yang begitu baik. Bahwa melalui kesusahan kita belajar, melalui kesusahan kita ditempa, melalui kesusahan kita pun juga dibuat menjadi hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa. Karena itu bersukacitalah di balik ke semua penderitaan, kesusahan, dan problem. Bersukacitalah dan terus berdoa. Ya, karena di balik semuanya itu ada hal rencana yang terindah. Lalu ayat 18, berucap syukur dalam segala hal. Ya, dengan mengucap syukur itu berarti kita membangun pola hidup atau pola pikir positive thinking. Ya, kita berpikir positif, kita berpikir tentang positif itu, positive thinking itu berpikir yang optimis. Ya, berpikir yang baik-baik di balik semua kesusahan, penderitaan, problem, pasti ada yang baik. Optimis. Ya, hidupnya orang Kristen tuh harusnya optimis. Hidupnya orang Kristen itu selalu dengan penuh keyakinan. Kita percaya Yahweh Jireh, Tuhan menyediakan. Optimis, kita percaya. Kita bisa kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Pasti kita bisa. Ya, optimis, segala sesuatu mungkin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dapat kutanggung. Bisa semuanya. Apa sih? Karena itulah saudara melalui firman Tuhan kita pada saat ini sebagai anak-anak muda, ya dalam realitas kehidupan kita sebagai anak-anak muda, kita yakin, kita sukacita bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan. Jadi orang Kristen ini, orang pemuda dan remaja Kristen harus hidupnya sukacita, gembira, riang, suka senang-senang aja. Ya, sambil kita pun juga terus optimis, kita percaya, kita yakin, kita beriman dengan sungguh bahwa Tuhan sumber kekuatan, sumber sukacita menyertai kita selalu. Ya, terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya. Kita akan menyanyikan lagu untuk merespon firman Tuhan, yaitu lagu Tak Sedikit Pun. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diri.
hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Mengagungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Untuk doa syafaat dipersilakan Kak Gali. Mungkin ada doa yang mau ini titip. Udah ini. Ada yang sakit? Ada ya, untuk sehat kita semua ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan yang telah disampaikan oleh pendeta ya Bapak. Kiranya ya Tuhan yang firman yang telah disampaikan ya Tuhan dapat kami terapkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapak. Bapak, pada malam hari ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama ya Tuhan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan bersama-sama dengan pemuda remaja ya Tuhan, GKP Kota Cakung ya Tuhan. Kami berbagi pendeta Erik ya Tuhan selaku pendeta di gereja kami ya Bapak. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai Pak Erik ya Tuhan dalam setiap pelayanan ya Tuhan yang beliau lakukan ya Tuhan, baik di gereja kami ya Bapak maupun di gereja di tempat yang lain ya Bapak. Sertai juga ya Tuhan kesehatan beliau ya Tuhan bersama istri dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Kiranya dalam setiap pelayanan yang diberikan ya Tuhan selalu memberikan sukacita bagi kami semua ya Tuhan yang mendengarkan ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berbagi koordinator kami ya Tuhan Bung Denny ya Tuhan. Berarti ya Tuhan Bung Denny dalam setiap pekerjaan ya Tuhan dan pelayanan yang beli ya lakukan ya Tuhan selaku koordinator kami Bapak. Berkati juga keluarga kecilnya ya Tuhan untuk istri dan anaknya ya Tuhan dalam lindungan-Mu saja ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami berbagi majelis-majelis kami ya Tuhan yang pada saat ini ya Tuhan akan sedang diadakan ya Tuhan untuk pemilihan majelis jemaat yang baru ya Tuhan. Kau berkati Bapak setiap panitia ya Bapak yang melakukan dan juga melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya ya Tuhan untuk pemilihan majelis untuk periode berikutnya ya Bapak untuk 5 tahun ke depan ya Tuhan. Kau berkati Bapak, Kau pimpin ya Tuhan hingga majelis kami nanti ya Tuhan yang terpilih ya Bapa akan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan sepenuh hati ya Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan dan juga bersama dengan jemaat kami ya Tuhan. Juga ya Tuhan kami ingin berdoa bagi komisi-komisi yang ada ya Tuhan di GKP Kota Cakung ya Tuhan, mulai dari komisi anak, komisi pemuda, komisi pria, komisi perempuan, komisi lansia ya Bapak. Kau berkati Bapak setiap-setiap komisi ya Tuhan, baik itu ketua, pengurus harian ya Tuhan maupun para anggota-anggota ya Tuhan, untuk mereka memberikan dan juga bisa menjalankan eh, agenda-agenda juga tugas setiap acara-acara ya Tuhan yang mereka telah susun ya Tuhan, biarlah ya Tuhan berjalan dengan lancar ya Tuhan dan juga seterusnya dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terkhusus untuk pemuda remaja ya Tuhan, kami berbagi teman-teman dan juga adik-adik kami ya Tuhan yang saat ini masih di bangku SMP kelas 3 ya Tuhan, untuk di bangku SMA dan juga kuliah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka semangat belajar ya Tuhan dan juga sikap rajin ya Tuhan untuk selalu bisa rajin dalam setiap belajar mereka ya Bapak, baik di
lakukan di secara offline maupun online ya Tuhan, yang saat ini dilakukan ya Tuhan, bila ya Tuhan bisa mereka juga bisa berprestasi ya Tuhan, dan juga bisa membanggakan orang tua mereka ya Tuhan, juga untuk membanggakan namamu saja ya Tuhan. Kau berkati adik-adik kami ya Tuhan, kiranya Kau berikan mereka kelancaran ya Tuhan untuk menggapai cita-cita yang mereka inginkan ya Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berbagi teman-teman kami juga ya Tuhan yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Bapa, setiap talenta yang mereka miliki ya Tuhan. Semoga bisa mendapat pekerjaan ya Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Juga ya Tuhan, untuk teman-teman kami ya Tuhan yang mencari pasangan hidup ya Tuhan, Kau berikanlah pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan, yang seiman tentunya ya Tuhan Bapa, agar mereka bisa hidup rukun eh, sesuai dengan ajaran-Mu ya Tuhan. Untuk teman-teman kami juga ya Tuhan, dan juga jemaat-jemaat yang lain ya Tuhan, di tempat kami atau di gereja kami ya Tuhan, yang sakit ya Tuhan, sedang tidak enak badan ya Tuhan, dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Bapa, agar mereka bisa cepat sembuh ya Tuhan, melalui obat-obatan juga perawatan dokter yang diberikan ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Bapa, agar setiap ibadah minggu ya Tuhan bisa mereka hadir ya Tuhan bersama dengan kami ya Tuhan di gereja ya Bapak. Juga ya Tuhan, kami terakhir ya Tuhan ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini ya Bapak, saat ini ya Tuhan, setiap pergumulan yang terjadi ya Bapak, tentunya bukan hanya terjadi di Indonesia ya Tuhan, bahkan di dunia juga ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, untuk harga-harga yang sedang naik tinggi ya Tuhan, bersama-sama dengan juga BBM tentunya ya Bapak sedang naik ya Tuhan. Kau berkati Bapak setiap rencana pemerintah ya Tuhan yang lakukan ya Tuhan, baik itu kenaikan harga maupun setiap rencana-rencana yang telah disusun ya Tuhan, agar masyarakat ya Tuhan bisa mengikutinya ya Tuhan dengan baik dan lancar ya Tuhan, agar kehidupan kami juga ya Tuhan semakin baik ya Tuhan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati juga para dokter ya Tuhan yang merawat ya Tuhan, tenaga medis ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, agar mereka juga dilindungi ya Tuhan kesehatannya ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan terkena bencana alam ya Tuhan, yang tidak kami tahu daerahnya ya Bapak. Kau berkati ya Tuhan penghiburan bagi mereka ya Tuhan, baik itu longsor, banjir, dan juga kebakaran ya Tuhan. Kau berikan mereka penghiburan ya Tuhan, dan juga bantuan-bantuan yang telah pemerintah berikan ya Tuhan. Tuhan, kami ingin melengkapi doa syafaat kami ini ya Tuhan, dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk nyanyian penutup, mari kita menyanyikan lagu Here I Am. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will veil my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you
Ya, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam minggu semua.